menyampaikannya atau dia salah dalam memahami. Wasṭatan bil ilmi wal jismi. Ini penting sekali. Jadi fadailul amal, hayatus sahabah, kalau menginduknya lagi namanya kanzul ummal. Nah, yang ditulis oleh Muhammad Zakaria tentang wasṭatan bil ilmi wal jismi, kekuatan fisik. Saya baca di dalam kitab Fadailul A'mal karya dari Muhammad Zakaria yang punya kitab Aujazul Masalik. Di situ ayahnya seorang ulama India, Waliullah Al-Kandahlawi. Waliullah Al-Kandahlawi itu punya abah. Abahnya itu kalau baca tahlil, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 200 kali tanpa nafas. Allah Akbar. Itu tahlilnya abahnya Waliullah di dalam kitab Fadailul Amal. Jadi baca la ilaha illallah itu langsung 200 kali satu nafas. Masya Allah. Mau dicoba? Minum kopi dulu gitu. Masya Allah. Sekian Pak, ngerekam. Betul apa nama? Salaman. Jadi di situ diterangkan dalam kitab Fadailul A'mal, seorang yang kuat fisiknya membaca kalimat la ilaha illallah 200 kali dalam satu nafas. Nah, kita ini enggak, kalau tahlil terlalu lama itu soben ojo iku nek genti ae wong sawuwi tahlile kita. Ini kita tahlilnya itu 200 kali dalam satu nafas. Lihat dalam kitab Fadailul A'mal. Kita ini pelajari betul ya, kita Fadailul Amal kan saya pelajari satu tahlilnya itu kita pelajari. Kemudian di dalam kitab Hayatus Sahabah, Umar bin Khattab pernah bersedih sampai menangis. Ada betapa belum Islam ahli ibadah. Dia betapa ahli ibadah, tapi belum dapat hidayah Islam. Umar bin Khattab melihat, menangis di dalam kitab Hayatus Sahabah. Karena tapa ini kan jisim, kekuatan fisik. Ibadah kuat seperti itu, sayangnya belum Apa yang disampaikan Umar ketika mengomentari orang ibadahnya kuat tapi belum dapat hidayah? Kata Umar, amilatun nasibah dalam kitab Hayatus Sahabah. Cuma amalnya cuma payah saja, tak dapat apa-apa. Karena payah-payah belum dapat hidayah. Itu kata Al-Quran, amilatun nasibah. Umar bin Khattab. Amilatun itu beramal, fisiknya, jisimnya berpayah-payah. Nasibatun hanya cuma dapat capek, tidak dapat pahala. Kita jangan sampai berdakwah, menyakiti sana, menyakiti sini, menyakiti diri sendiri, atau menyakiti orang lain, atau menyakiti, mohon maaf, kita kan ditafakut, ya kan? Ditafakut. Perlunya apa? Dari mana uang kita? Dari mana sang kita? Jangan sampai sang ini dengan ada kecampuran hak-hak orang lain yang belum kita kembalikan, yang kita belum selesaikan. Ini nanti membawa pengaruh kepada keberkahan dakwah kita.
Karena ini jangan sampai amilatun nasibah. Kita bersusah payah beramal cuma dapat capek, pahala enggak, ridho Allah enggak, ridho manusia enggak, ridho Rasulullah SAW juga enggak. Jangan sampai begitu. Amilatun nasibah, kata Umar bin Khattab. Selesai sudah kita bahas ruh, badan, kemudian jasad, kemudian jisim. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu ada jisim yang berbentuk jamak, ajsam, itu juga satu kali. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khusyubun musannadah. Orang munafik itu jasad, badannya gagah, imannya kering, kurus. Wa idza ra'aitahum, dan apabila saudara melihat orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, saudara akan terkagum dengan kegagahan fisiknya orang munafik, penampilannya. Fisiknya bagus, penampilannya bagus. Wa iyaqulu tasma' li qawlihim, apabila mereka munafik bicara, kamu akan tertarik dengan retorikanya. Tasma' li qawlihim. Tapi mereka munafik, hanya gagah badannya, bagus fisiknya, bagus retorikanya, la ma'nillah, tidak ada faedah di dalamnya, tidak ada berkah di dalamnya, karena tidak ada hidayah, tidak ada iman, tidak ada keikhlasan, tidak ada kewiraian, tidak ada kesuhudan. Itu juga ada di dalam Al-Quran. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Selesai sudah tentang apa itu berbagai isu dakwah. Sebagai tengah-tengah pidato, ini bagian pertama, nanti ini tengah-tengah, terus bagian terakhir. Begini, tadi Gus Bet dalam kunutnya ini mendoakan untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya. Begini, persoalan Palestina, dakwah, dan jihad. Jihad, dakwah, dan Palestina. Memang ini persoalan rumit, karena Yahudi itu sudah dinas tidak akan berhenti bermusuhan dengan kita. Yahudi tidak akan berhenti bermusuhan dengan kita. Dalam tema saya yang saya ulas dari awal dan akhir, apa yang terkait dengan Yahudi kontemporer sekarang ini? Kalau Yahudi yang merampas, menjajah, genosida, ini panitianya Zionis. Tapi ya orang Yahudi ya sama saja. Tapi kelompok Zionis. Bahasa Arabnya Zionis adalah Sohyuni. Sohyuniyah itu namanya Zionis. Itu khusus orang Yahudi yang memfokuskan genosida Muslim Palestina, genosida rakyat Palestina. Itu inti-intinya orang-orang Zionis. Tapi ya semua Yahudi yang terlibat tetap terlibat, yang enggak ya enggak. Akan tetapi untuk menjajah kita Indonesia, ada orang kelompok lain, bukan Sohyuni, namanya Masuni. Bukan Masumi ya. Kalau Masumi kan partai politik di Indonesia dulu ya. Masuni. Ini harus diketahui peta dakwahnya nanti.
Masuni ini kelompok Yahudi yang dalam daftarnya itu tabel program atau planning tahtid. Karena saya melajari ada kitab Al-Yahudiyah wal Adyan, satu jilid karya ulama India Al-Adawi. Siapa? Mustafa atau Al-Adawi itu siapa? Al-Adawi itu satu jilid besar. Kemudian saya pelajari sedikit tentang At-Talmud, kitab yang dipakai Yahudi, dan penyesatan mereka telah dikoreksi oleh para ulama dalam 3 jilid namanya At-Talmud. Itu kitab Yahudi. Saya punya At-Talmud, kitabnya orang Yahudi tapi sudah dikoreksi oleh para ulama, penyimpangannya. At-Talmud ini ada namanya Sohyuni. Sohyuni itu orang Yahudi ingin menghancurkan muslim-muslim dunia atau semua manusia yang bukan Yahudi dengan merusak akhlak. Tapi dia nggak mau melakukan, jadi dia bikin industri judi. Tapi dia nggak judi, karena dia tahu kalau judi nanti akan membuat dia miskin, akan membuat dia bangkrut, akan membuat dia sengsara. Tapi pemeluk agama lain termasuk muslim dipengaruhi judi. Dia nggak mau judi, yang bikin mereka itu bukan Zionis tapi Sohyun, Masuni. Jadi kadang-kadang orang-orang muslim ini judi online. Ini terjajah bukan orang Zionis ini. Terjajahnya Yahudi Masuni, bukan Sohyuni. Judi online, pinjaman online, mohon maaf, jual beli yang ulama tidak menghalalkan sebagian, mungkin seluruhnya multilateral dan sebagainya, dihindari. Judi online merusak, pinjaman online juga merusak. Kalau bahaya sekali, orang nggak sadar pinjam terus. Ini dirusak, belum lagi industri miras, industri pornografi. Maka salah satu petinggi Kapolri, petinggi Polri datang ke rumah kami bintang 3 kemarin. Saya tidak tahu soal Polri. Yang saya sampaikan adalah apa yang dalam ajaran kita Nabi Muhammad SAW. Industri miras, industri perjudian, industri pornografi, industri haram merusak bangsa. Dihentikan, merusak bangsa. Bukan orang awam saja. Ustadz gak sadar itu judi on, gak sadar. Bukan hanya orang awam. Ini bahaya, ini pengaruh dari Masuni, orang Yahudi masuk, merusak. Nah, sebelum kami akhiri bayan kami, kita ini menyongsong kiamat. Kita ini adalah zaman akhir yang sudah mendekati kiamat. Nanti perang berlanjut terus sampai terpusat di sungai Efrat, Furat, di mana diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW ada gunung emas di bawahnya. Meskipun dengan para penafsir yang berbeda-beda, tapi yang jelas akan terjadi perang dunia, rebut-rebutan di sana di sungai Efrat, Syria. 100 tentara, 99 yang mati. 100 pasukan yang hidup cuma 1. Nanti perang terjadi. Al-Isya'ah li asratis sa'ad.
sebuah ensiklopedi kiamat, satu jilid, menyampaikan akan terjadi perampokan besar di Ka'bah Makkah. Ka'bah besok akan dirampok, dirobohkan, akan diambil emas-emas di bawahnya. Orang mana yang merampok? Saya hanya mengikuti teks hadisnya orang Habasyah, Ethiopia. Dan ini belum terjadi. Jalan. Begitu Ka'bah dirampok isinya, belum terjadi ini, roboh Ka'bah. Tidak ada Ka'bahnya secara fisik, tapi orang pergi haji tetap, orang tawaf tetap, tapi Ka'bahnya sudah tidak ada. Saya baca lagi Al-Qira li Qasidi Ummil Qura, sebuah kitab Al-Qira li Qasidi Ummil Qura. Pernah beberapa puluh tahun Hajar Aswad diambil di negara lain. Jadi Hajar Aswad itu pernah pindah negara. Ajib, ajib. Hajar Aswad itu pindah negara. Subhanallah. Nah, kita ini dakwah akan menghadapi dunia akhir. Al-harju, maka kita harus bersatu. Saudara kita sesama muslim dengan kekurangan dan kelebihan, kita lihat dia orang iman, kita lihat dia orang muslim, kita lihat dia sholat 5 waktu, kita lihat dia bersyahadat. Kasihan Rasulullah SAW yang telah sekian perjuangannya para sahabatnya, kita hanya melanjutkan yang baik-baik karena mereka semua menyontohkan yang baik. Tidak ada yang buruk yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semua contoh baik. Hatta perang antar sahabat, kita jangan niru perangnya. Karena Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan, tilka ummatun qad hadat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Itu perang umat yang sudah lewat. Ali fil jannah, Ali surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Aisyah fil jannah, Muawiyah fil jannah. Muawiyah min ahli jannah, Ali min ahli jannah. Ada kitab Rijalun Mubasysyarun bil Jannah, ada kitab Nisa'un Mubasysyarat bil Jannah, 2 jilid. Rijalun Mubasysyarun bil Jannah, laki-laki yang dijamin surga, 1 jilid. Nisa'un Mubasysyarat bil Jannah, perempuan yang dijamin surga, 1 jilid. Sudah ada daftarnya semua ahli jannah yang dijamin, yang sudah punya tiket dari Rasulullah SAW dengan izin Allah. Nama-nama kita belum ada. Nama-nama kita belum ada di situ. Ali sudah ada, Muawiyah sudah ada, Aisyah sudah ada, Khadijah sudah ada, Fatimah sudah ada, Hasan Husain sudah ada semua. Nama kita belum ditulis di situ. Dan kita sudah mendekati hari akhir. Maka kita ukhuwah Islamiyah, semoga yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, Maulana Ilyas, berkah semua. Amin. Berkah semua. Kita menyapa semua. Bahkan non-muslim kita nggak boleh menganiaya. Ada kitab namanya Al-Kabair, karya Ad-Dahabi, yang punya kitab Syiarul A'lam Nubala, yang punya kitab Tadhkiratul Hufaz, yang punya kitab Mizanul I'tidal, yang punya kitab Tarikhul Islam 45 jilid. Ada semua di rumah kami kitab-kitab. Ad-Dahabi menulis dalam bukunya, kitabnya ada Al-Kabair, khusus dosa besar. Itu ada ulama namanya Syekh Sahal. Kalau di NU
Rois Am dulu Kiai Sahal Mahfud. Ya ada ya, sebelum Kiai Ma'ruf Amin itu kan Kiai Sahal Mahfud, Ketua MUI se-Indonesia. Rois Am itu adik kandung ibu saya. Itu sama ibu saya adik kandung, saudara kandung. Kiai Haji Sahal Mahfud paman dengan saya Pak Ali yang memimpin NU seluruh Indonesia. Kalau sebelumnya ada Kiai Ali Maksum, itu juga Lasem, sebelah rumah saya. Yang satu, yang dua, yang satu. Sekarang ini yang memimpin NU Kiai Mustafa yang satu desa dengan saya. Istrinya juga satu desa Sodita di Lasem semua. Dulu yang memimpin Kiai Ahmad Siddiq juga Lasem. Ahmad Siddiq itu putranya Kiai Siddiq itu kelahiran Lasem gitu. Ulama ini sesal diterangkan dalam kitab Al-Kabair. Itu punya tetangga Yahudi. Tetangganya Yahudi itu rumahnya atas, modelnya tanahnya itu seperti bukit-bukit, seperti Ngalian Semarang, Ngalian, Puncak Bogor dan sebagainya. Rumahnya sesal bawah, Yahudi atas. Rumahnya Yahudi ini sapi tanknya bocor. Sapi tank tempat penampungan tinja. Bocornya itu jatuh ke rumahnya sesal. Allah. Sudah Yahudi, sapi tanknya bocor, jatuhnya ke rumahnya ulama sesal. Jadi kalau orang Yahudi jam 12 malam buang berak jatuh, kencingnya jatuh jam 1 malam, maghrib jatuh, asar jatuh, jam 4 jatuh, kan tiap hari, tidak ada jamnya. Orang kencing, orang berak kan nggak ada jamnya. Dikosek, dibersihkan sesal, jatuh lagi dikosek, sesal diam. Padahal Yahudi. Akhirnya saya berpikir, nanti kalau saya wafat, yang nunggu rumah ini belum tentu sabarnya seperti saya. Kalau saya sabar, kalau saya sudah wafat ganti orang, orangnya belum tentu sabar, bisa bertengkar ini. Mumpung saya masih hidup, orang Yahudinya dipanggil. Pas kotorannya jatuh di rumahnya sesal, orang Yahudinya datang, kaget. Aduh, sesal, kok kotor semua ya? Kencing, kotoran tinja. Dari mana ini sesal? Ya dari rumahnya dia. Dia nggak tahu itu.